女娃娃就交给你了。剑道奏。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-543. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 542. Kemarin pedang Qingchen tiba lebih dahulu dan langsung saja memberikan tekanan kepada pasukan Feng Lei. Bahkan salah satu dari bawahannya langsung menjadi korban dari kemarahan Qingchen. Sesaat kemudian dia pun telah tiba yang membuat orang-orang di sana terkejut. Begitu pula dengan Feng Lei. Ia serta bersemangat untuk bisa menghabisi Qingchen. Akan tetapi dia itu tidaklah terlalu memperdulikan ucapannya dan hanya fokus kepada Jiruyu saja. Selain itu, Qingchen menganggap Feng Lei adalah seorang pria pengecut karena hanya berani menyerang seorang wanita saja. Feng Lei tidaklah peduli dan mulai melancarkan serangan ke arah Chen Sisi. Tapi Qingchen segera membentuk sebuah formasi yang tidaklah dapat Feng Lei hancurkan. Kesal dengan perbuatannya, Feng Lei pun kembali menggunakan teknik pedangnya. Hanya saja Kulodao muncul untuk bisa melindungi Chen Sisi, dan begini mereka pun dibuat sangat terkejut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat Kulodao sedang membawa Chen Sisi menjauh, tentu tindakannya telah membuat Feng Lei marah besar. Ia pun segera mengeluarkan pedang gunturnya untuk bisa menebas mereka. Serangan ini tentu saja sangatlah menakutkan. Namun Kulodao memiliki pergerakan yang cukup lincah. Jadi seberapa keras pun Feng Lei mencoba untuk menumbangkannya, semua itu dapat dirinya hindari dengan sangat mudah. Feng Lei tahu kalau tubuh makhluk ini sangatlah aneh, tapi bukan berarti dia akan membiarkannya pergi begitu saja. Feng Lei melakukan pengejaran kepada Kulodao. Tidak mau Chen Sisi terluka, jadi Kulodao pun melemparkannya kepada Qingchen. Melihat hal tersebut, Feng Lei segera mencegahnya. Namun Qingchen segera membentuk penghalang niat pedang untuk bisa mengatasinya. Alhasil serangan Feng Lei pun tidaklah mampu untuk mendekatinya. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang berusaha untuk mengambil Chen Sisi dengan mudah Qingchen usir, hanya dengan menggunakan penghalang itu saja. Sedangkan Chen Sisi segera Qingchen jemput agar ia tidaklah jatuh. Berada di pelukan abang Qingchen tentu saja membuat Chen Sisi menjadi begitu senang. Hal berbeda tentu dirasakan oleh Feng Lei. Dia yang masih belum mau melepaskannya kembali mendekati Qingchen untuk mengajaknya bertarung. Tapi Qingchen segera mengeluarkan beberapa bendera formasi demi bisa melindungi mereka. Secara mengejutkan, serangan Feng Lei itu mampu menghancurkan salah satu bendera formasi Qingchen. Alhasil ia pun menambah hal tersebut agar bisa lebih menjamin keselamatan mereka. Dengan begini, Feng Lei pun telah Qingchen pukul mundur. Tentu saja tindakan ini membuat para tetua menjadi terkejut. Tidak mau tuan mudanya dilukai, mereka pun ingin membantu. Tapi Kulodao tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Kembali kepada Qingchen yang mana dirinya tahu betul kalau kondisi Chen Sisi sama buruknya dengan Jiruyu. Maka karena itulah dia pun memintanya untuk tidak banyak bergerak dulu. Sebab Qingchen akan memberikan beberapa pengobatan kepadanya. Namun tanpa diduga oleh Qingchen, kondisi Chen Sisi ternyata jauh lebih buruk. Ia pun segera menghentikan beberapa aliran yang tidak terkendali dalam tubuhnya. Hal ini pun membuat Chen Sisi ingin memuntahkan sesuatu. Tapi sebelum itu dirinya malah masuk ke dalam perasaan yang tidak pernah dirinya alami. Sepertinya Qingchen itu telah mengalirkan beberapa energi spiritual untuk bisa meredakan luka Chen Sisi. Untuk lukanya sendiri berada di bagian yang cukup sulit untuk bisa Qingchen sentuh. Jadi dia hanya menggunakan energi spiritualnya saja.
Di sisi lain terlihat pertarungan sengit sedang terjadi antara Kulodao menghadapi dua tetua ini. Sedangkan Feng Lei sendiri masihlah kesulitan untuk bisa menghancurkan formasi yang ada di depannya. Tapi Feng Lei yakin cepat atau lambat formasi ini akan dirinya hancurkan. Untuk Qin Chen sendiri sepertinya akan meladeni Feng Lei. Hal tersebut membuat dirinya kesal karena Qin Chen itu seakan-akan sedang meremehkan dirinya. Karena dia itu telah keluar dari formasi. Bagi Qin Chen, Feng Lei adalah manusia yang sangat kotor. Jadi demi menegakkan keadilan atas nama surga, Qin Chen berjanji akan segera menghabisi Feng Lei. Alih-alih takut, ucapannya malah membuat Feng Lei tertawa. Tanpa basa-basi, Qin Chen langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Duel pedang yang terjadi di antara mereka bisa dikatakan cukup seimbang, mungkin untuk saat ini saja. Sebab Qin Chen maupun Feng Lei sama-sama memberikan serangan yang hampir sama. Tapi perlahan-lahan Qin Chen mulai menunjukkan kalau teknik pedangnya jauh lebih unggul daripada Feng Lei. Hal ini dibuktikan dengan menangnya Qin Chen dalam beradu pedang dengannya. Feng Lei penasaran mengapa suara pedang Qin Chen lebih kuat dari dirinya. Padahal pedangnya itu adalah tingkat pedang langit. Dalam pertarungan ini, tetua itu meminta Feng Lei untuk menyerahkan bukunya. Namun dia akan memberikan hal ini selama mereka bisa membantu dirinya dalam menghabisi Qin Chen. Alhasil tetua itu pun akan memberikan bantuan. Sedangkan orang-orang lainnya diminta untuk menghancurkan formasi dan menangkap kedua gadis tersebut. Alhasil para pria ini pun segera melakukan penyerangan. Untuk Qin Chen sendiri tidaklah terlalu khawatir karena kedua gadis ini masih dapat menahan serangan mereka. Sedangkan Feng Lei yang begitu percaya diri berjanji akan menghabisi Qin Chen supaya dia itu bisa sadar apa artinya menjadi seorang jenius. Qin Chen sama sekali tidaklah peduli dan akan melihat apa yang Feng Lei lakukan. Di sini Qin Chen sadar betul kalau ada yang tidak biasa pada pedang Feng Lei. Tapi Feng Lei ini tidaklah menghiraukannya. Ia pun memberitahu kalau butuh satu serangan saja bagi dirinya untuk bisa menghabisinya. Qin Chen memintanya untuk tidak banyak bacot dan tunjukkan saja apa yang ingin dirinya lakukan. Dia juga akan menunjukkan teknik pedang siapa yang lebih hebat. Alhasil adu serang pun telah terjadi di antara mereka. Sedangkan Chen Sisi dan Jiruyu telah ditekan oleh orang-orang ini. Qin Chen pun sempat mengalihkan perhatiannya yang membuat Feng Lei segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa memberikan serangan balik kepadanya. Hal ini pun telah berhasil menekan Qin Chen yang membuat Feng Lei semakin percaya diri kalau ini adalah kesempatannya. Terlebih lagi dia sudah menyiapkan serangan yang jauh lebih besar lagi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan begitu jelas Kulodao berusaha untuk mengakhiri pertarungan mereka. Akan tetapi tetua hantu ini berhasil dilindungi oleh rekannya, yang mengakibatkan serangan Kulodao tidak jadi menghabisi beliau. Sedangkan di sisi lain pertarungan juga masih terjadi di antara Qin Chen dan juga Feng Lei. Tapi terdengar kalau Feng Lei sudah sangat kelelahan. Bahkan setiap serangan yang dilancarkan oleh Qin Chen cukup sulit untuk bisa dirinya tahan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.